Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali di awal pelajaran semester genap tahun 2020-2021, khususnya bagi siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita di akhir pertemuan kita, yaitu mengerjakan latihan uji kompetensi 1. Mudah-mudahan kalian sudah mencobanya semua. Untuk kali ini kita melanjutkan pola, yaitu pada bagian B, pola interaksi dalam ekosistem. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai ekosistem. Komponen-komponen yang menyusun suatu ekosistem akan saling berinteraksi yang akan membentuk suatu pola interaksi. Sebelum kita mempelajari tentang pola interaksi dalam suatu ekosistem, maka terlebih dahulu kita mengenal di bawah itu tugas menganalisis interaksi antara makhluk hidup dalam ekosistem. Di situ ada 5 gambar, kalian perhatikan secara seksama. Nah, untuk lebih lanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan di atas, kalian telah mengetahui bahwa dalam suatu ekosistem terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap makhluk hidup selalu membutuhkan makhluk hidup lain dan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Misal, melalui peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan menunjukkan adanya interaksi antar komponen biotik, namun ada juga interaksi atau saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Untuk lebih jelasnya, kita simak materi berikut ini. Yang pertama, saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misal, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti cahaya, air, udara, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik juga akan mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Akar-akar tumbuhan dapat menahan aliran air sehingga tanah mengandung banyak air. Akibatnya, tanah menjadi gembur, namun apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat tertahan sehingga terjadi aliran air yang cukup deras. Peristiwa ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi tanah sehingga tanah menjadi tandus. Jadi tidak semua komponen abiotik tergantung dengan komponen biotik. Komponen abiotik yang tidak tergantung dengan komponen biotik antara lain gaya gravitasi, cahaya matahari, dan tekanan udara. Yang kedua, saling ketergantungan antar komponen biotik. Saling ketergantungan antar komponen biotik terjadi antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya dalam ekosistem. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama, peristiwa makan dan dimakan. Komponen biotik
terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Hubungan saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Dalam peristiwa makan dan dimakan terjadi aliran perpindahan energi antara makhluk hidup. Nah, kalian tahukah terjadinya perpindahan energi dalam suatu ekosistem? Perpindahan energi yang terjadi dalam suatu ekosistem dapat digambarkan dalam bentuk diagram rantai makanan atau jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Kita simak nanti untuk mengetahui lebih lanjut. Perpindahan energi dalam ekosistem. Yang B, yang kedua, simbiosis. Nah, simbiosis adalah interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam berikut. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah interaksi antar spesies yang menguntungkan kedua spesies. Di sini dicontohkan Neil A. Campbell Biology X Edition California version Benjamin Cumming 2008. Contoh interaksi antara anemon laut dan ikan badut. Dalam interaksi ini, ikan badut mendapat perlindungan dengan bersembunyi di balik anemon laut, sedangkan anemon laut mendapat nutrisi dari sisa-sisa makanan ikan badut. Kita perhatikan gambar 26. Tolong dilihat ya, 26 itu ada di sebelah kanan kalian hadapi. Yang kedua, simbiosis komensialisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Contoh, interaksi antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi ini, tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Kita perhatikan lagi gambar 27. Sama ya, disimak di situ. Yang ketiga, simbiosis parasitisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi, yang satu memperoleh keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya interaksi antara tali putri dan tanaman yang ditumpanginya. Dalam interaksi ini, tali putri mendapatkan keuntungan berupa nutrisi yang diserap dari tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena nutrisinya diserap oleh tanaman tali putri. Kita lihat lagi gambar 28. Nah, yang keempat, simbiosis amensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Simbiosis amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Jika pada simbiosis komensalisme satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan satu makhluk hidup lain tidak mendapatkan apa-apa, maka pada simbiosis amensalisme satu makhluk hidup mengalami kerugian sedangkan makhluk hidup lainnya tidak memperoleh apa-apa. Misalnya interaksi antara jamur penisilin dengan mikroorganisme lainnya. Jamur penicillium menghasilkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya. Nah, sementara penicillium tidak memperoleh apa-apa atas kematian organisme tersebut. Yang C sekarang, predasi. Predasi adalah jenis interaksi antara organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme yang lain. Misalnya beruang memangsa ikan. Kita perhatikan gambar 29. D. Kompetisi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya dua ayam jantan yang bertarung untuk memperebutkan makanan atau ayam betina. Kita perhatikan gambar di bawah ya, gambar 210. Ini kompetisi. Yang E yaitu netral. Netral adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Di antaranya
kedua jenis makhluk hidup tersebut tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan. Misalnya interaksi antara ayam dengan kambing. Kita lihat gambar 2.11. Nah, untuk lebih lanjutnya kita di situ ada kalian memahami mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, sekarang kita aplikasikan atau pemahaman kalian dengan membuat simulasi saling menguntungkan atau ketergantungan antar makhluk hidup melalui kegiatan berikut. Nah, ini kalian coba simulasi saling ketergantungan antara makhluk hidup. Di sini ada tujuan praktek, alat dan bahan, cara kerja, dan hasil praktikum, pertanyaan dan diskusi, unjuk aktivitas dan catatan. Ini berdasarkan nanti dari hasil ini akan kalian buat terjadi dalam suatu ekosistem makanan. Untuk memperdalam pemahamanmu mengenai saling ketergantungan makhluk hidup, lakukan beberapa kegiatan yang ada pada buku kalian. Nah, untuk selanjutnya teori tadi kita coba tuangkan kemampuan kalian dalam uji kompetensi 2, yaitu pilihan ada jawaban yang tepat soal di halaman 59, 60, 61. Nanti akan kita lanjutkan selanjutnya, yaitu pengaruh interaksi terhadap dinamika populasi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tetap selalu menjaga kebersihan, selalu menghindarkan dari kerumunan, dan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.